Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing, teman-teman. Terakhir kali kita buat video itu minggu lalu, ya teman-teman, yaitu Senin 7 Agustus 2023, yang dimana view kita waktu itu IHSG akan sideways cenderung naik, dan so far view kita masih oke-oke aja ya untuk IHSG. IHSG sejauh ini ya masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, minggu ini IHSG itu sideways teman-teman, tapi ada banyak banget saham-saham second liner dan third liner yang sempat kita bahas ya, maupun yang nggak sempat kita bahas itu turun agak dalam ya, yang membuat IHSG tetap kelihatan sideways itu big banks ya. Big banks yang membuat IHSG tetap kelihatan sideways, tapi saham-saham yang second liner, third liner itu banyak yang turunnya agak dalam juga ya. Nah, yang menarik adalah pembahasan kita minggu lalu sejauh ini ya, sejauh seminggu berjalan itu lumayan oke, teman-teman ya. 6 saham yang kita bahas minggu lalu, so far 4 itu bergerak positif, 2 itu uh, upside sedikit, tapi so far still oke aja, teman-teman. Oke, untuk hari ini ya, saya akan bahas saham yang minggu lalu, kemudian ada beberapa saham baru yang akan saya bahas juga. Nah, untuk view IHSG sisa minggu ini gimana? Menurut saya masih akan sideways dulu, teman-teman ya. Masih akan sideways dulu ya, dengan range support di 6850, kemudian resisten ada di 6970-an ya. Potensi IHSG akan sideways di range itu, teman-teman. Kapan dia akan breakout, we never know. Tunggu-tunggu aja. Buat teman-teman yang sahamnya masih dalam kondisi floating profit, hold aja teman-teman. Jangan lupa trailing stop. Ini IHSG so far pergerakannya sih lumayan oke ya. Sideways-nya ini menurut saya menarik, teman-teman. Apalagi banyak berita positif, kemudian IHSG-nya sideways saja, jadi so far so good sih untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang pertama mau saya bahas yaitu WIRG. Nah, WIRG itu minggu lalu sempat kita bahas, teman-teman ya. Dan hari ini WIRG itu pergerakannya menarik banget ya. Hari ini dia naik 10%, volume gede, candle Marubozu. Nah, buat teman-teman yang udah follow saya ya, udah cukup lama, kita awal rekom beli itu di sini. Kemudian beberapa kali kita bahas di sini, and then rekom beli di sini. Nah, so far ya, sejauh ini WIRG itu bergerak sesuai dengan analisa, teman-teman. Di sini dia rebound, di sini dia rebound. Nah, hari ini yang menarik adalah dia break, teman-teman. Break resist, volumenya gede. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada cup and handle yang kecil juga. Yang di break hari ini oleh WIRG. Target kemana? Last high possible kesentuh, yaitu di 160 sampai 170-an. Nah, buat teman-teman yang udah beli di sini maupun di sini yang belum jual, hold aja teman-teman ya. Kalau seandainya koreksi, bisa nambah porsi di sekitaran angka 140 ya.
dengan target terdekat yaitu di 160 sampai 170-an. So far ya, WIRK itu masih bagus, masih menarik, dan masih sangat layak ya buat teman-teman pantau saham ini. Kemudian ada MPPA. Tunggu sebentar ya teman-teman. Yuk. Ayo. Kita buat YouTube yuk. Ayo buat YouTube yuk. Kemudian ada MPPA, teman-teman. MPPA ya, buat teman-teman yang udah ikut channel ini lumayan lama, MPPA itu awal kita rekom beli itu di sini, teman-teman. Kemudian dia naik cukup tinggi. Nah, harusnya yang udah beli di sini itu kena TS, di mana maybe di sini atau di sini. Nah, kemudian minggu lalu kita sempat bahas yang dimana kita sarankan beli di sini, teman-teman ya, di box kuning ini di range 83 sampai 79. Dan sejauh ini ya, hari ini dia rebound tepat di situ, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ikut channel ini ya, 2 kali cuan, teman-teman. Di sini cuannya lumayan luber, di sini belum tentu belum tahu arahnya kemana ya. Tapi buat teman-teman yang udah entry, set trailing stop ya, set trailing stop, jangan sampai rugi. Targetnya lumayan agak jauh sih kalau menurut saya. Maybe kembali ke MA200, yaitu di sekitaran harga 110 ya, maybe teman-teman ya. Jadi ada possible untuk ke situ. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Kalau dia balik lagi ke sini ya, 83 sampai 79 itu bisa ya, bisa untuk teman-teman yang baru tertarik untuk entry. Atau di 85 teman-teman udah boleh mulai cicil perlahan ya. 85 maybe ya, 85 sampai 79 ya. Kalau udah jebol 79 akan lebih baik untuk out, teman-teman. Nah, jadi itu untuk MPPA juga so far masih lumayan menarik untuk dibahas. Dia turun dari atas itu volumenya terus mengecil. Kemudian ya, yang ketiga itu ada ADMR. ADMR itu minggu lalu juga udah sempat kita bahas ya. Sebelumnya udah sempat kita bahas juga, dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa, teman-teman. Nah, MPPA ya, waktu di sini kita bahas, kita sarankan beli di mana? Di sini, teman-teman ya. Di range ini, di box kuning ini, range 960 sampai 920. Dan dia rebound tepat di situ, teman-teman. Yang menarik adalah cup and handle-nya jadi ya. View kita sebelum-sebelumnya adalah ini ada potensi cup and handle yang gede. Ya, ini cup, ini handle. Ya, kalau kita pakai ini kelihatan banget ya. Kelihatan banget cup and handle yang gede, teman-teman. Yang dimana hari ini dia udah confirm breakout. Volumenya juga oke, teman-teman. Next target kemana? Ke MA200, sekaligus di sini juga tepat di resistannya itu di angka 1300-an. So, buat teman-teman yang sebelumnya udah entry di sini atau babi kebetulan yang dapat harga agak atas sedikit, hold aja teman-teman ya. Ini ADMR menurut saya masih menarik, masih possible banget untuk naik jauh lebih tinggi, teman-teman ya. Nah, itu untuk ADMR ya. Kemudian berikutnya saya mau bahas sektor migas, teman-teman. Karena sektor migas itu lumayan menarik juga untuk dibahas. Yang pertama, Medsi. Medsi itu sebelumnya udah pernah kita bahas, dan sejauh ini masih oke ya. Masih bergerak sesuai dengan analisa kita. Nah, Medsi itu sempat kita bahas di sini, teman-teman ya. Kalau nggak salah 28 Juli 2023, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di support ya, di range 1050 sampai 990. Dan sejauh ini pergerakan Medsi
berjalan sesuai dengan analisa. Dan hari ini dia udah mulai rebound, ya. Hari ini dia naik 4% lebih, ditutup di level 1080, artinya udah melewati area beli, teman-teman. Buat teman-teman yang udah sempat beli di sini, artinya saat ini posisinya udah floating profit. Nah, next, Metsi ini gimana? Metsi ada resist ya. Ada resist terdekat di 1100, kemudian resist berikutnya yaitu di last high di 1160. Kalau dua resist ini lewat, teman-teman, menurut saya 1300 itu potensial banget untuk disentuh oleh Metsi. Nah, buat teman-teman yang baru kepikiran untuk entry, kita naikkan area beli ya. Harga sekarang masih oke, maybe masih oke, teman-teman, sampai 1000. Ya, menurut saya sih di harga sekarang itu masih cukup oke. Risknya itu sekitaran 7-8%. Kalau teman-teman belinya cicil perlahan ke bawah, Metsi menurut saya masih berpeluang. Sektor migas itu so far ya, sejauh ini menarik ya. Elsa itu udah naiknya kencang, kemudian ada Pegas yang juga perlahan udah mulai rebound, teman-teman. Pegas hari ini naik lumayan tinggi ya, 5% lebih dengan volume yang tinggi. Volumenya gede banget, teman-teman. Jadi sektor-sektor migas seperti Elsa, Metsi, Pegas ini, kemudian Akra, itu menurut saya menarik buat teman-teman pantau. Nah, technically secara Pegas hari ini dia ketahan di resisten. Ini ada resisten yang cukup kuat ya di 1460. Hari ini dia ketahan di resisten dan ini ada potensi double bottom dengan bottom kedua yang lebih rendah. Saham-saham seperti ini menarik, teman-teman ya. Jadi plan untuk Pegas gimana? Plan untuk Pegas kalau seandainya dia koreksi dikit aja, ya maybe di 1420-an teman-teman udah boleh entry ya. 1430 sampai mana? Sampai 1380-an lah. Ya. Kalau koreksi entry, teman-teman. Targetnya kemana? Target terdekat di MA200, yaitu di 1500-an. Ya, jadi Pegas menurut saya lumayan oke. Buat teman-teman yang tertarik, Pegas menurut saya menarik buat entry. Kemudian yang terakhir ada Bumi. Saham-saham bakri lagi menarik ya. Yang udah pernah kita bahas yaitu BRMS. So far BRMS masih bergerak naik. Bumi juga udah sempat kita bahas. Sejauh ini Bumi juga masih bergerak sesuai dengan analisa, teman-teman. Nah, Bumi di sini dia naik ya. Naik tahan dia sama 200, habis itu koreksi. Dan koreksinya itu dia ketahan juga, teman-teman. Ketahan di support. Ini menandakan kalau Bumi ini cukup kuat ya, cukup kuat dan ada potensi candle yang pattern yang menarik di sini. Oke, kita bisa hapus dulu. Bumi kalau mampu lewat dari 145 itu potensinya akan lumayan agak jauh, teman-teman. Ya, kalau break ini itu potensinya akan jauh, teman-teman. Jadi Bumi itu bisa diperhatikan.
So buat teman-teman yang tertarik untuk Bumi ya, buat teman-teman yang maybe kebetulan udah entry di support ini, Bumi itu masih layak buat teman-teman hold. And then buat teman-teman yang baru kepikiran untuk entry di harga sekarang apakah masih oke? Menurut saya oke-oke aja dengan syarat perkecil ya. Maybe setengah porsi di harga sekarang. Support terdekat itu ada di 135. Maybe pergerakannya bisa seperti ini teman-teman ya. So, Bumi buat teman-teman yang udah punya di harga bawah, hold aja, set yang namanya trailing stop. Buat teman-teman yang baru mau entry, di harga sekarang teman-teman bisa manfaatkan untuk entry setengah porsi. Kemudian setengahnya lagi gimana? Setengahnya lagi di 128-an. Ya. Kalau seandainya koreksi sampai 128, teman-teman bisa entry di situ setengah porsi atau jangan entry. Ya, karena kalau dia sampai turun ke sini itu berpotensi adanya double tops. Ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Bumi, setengah porsi dari harga sekarang oke, kemudian setengah porsi lagi atau seperempat porsi lagi ketika Bumi break dari 145. Sejauh ini sih Bumi menarik ya, saham-saham Bakri Group itu pergerakannya teknikal ya, secara teknikal itu mulai menarik. Tapi yang namanya saham Bakri, sebagus apapun teknikal dan fundamental, itu bisa digoreng dengan sangat mudahnya. Ya, jadi itu disclaimer. Ini disclaimer buat teman-teman yang memang berani mengambil resiko. Sekian untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.